Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam hari ini kita sudah sampai pada penghujung ilmu tauhid. Kita akan melakukan satu pernikahan antara jiwa dengan Allah, antara ruh dengan Allah, yang kami sebut sebagai bai'at. Sebelum hal itu kita laksanakan, awal sekali harus kita pahamkan tentang masalah bai'at itu apa. Inilah wajib dilakukan oleh seseorang ketika saat nur tauhid itu sudah ada di dalam hati, untuk diberikan satu wasilah atau penyambungan antara ruh dengan Allah. Kami singkat aja dalam penjelasan kitab jilid pertama tentang bai'at. Apa yang dimaksud bai'at ini wajib bagi jenengan mengetahui, sebab kalau sudah mengikuti bai'at yang dimaksud ini, jenengan gak perlu ikut bai'at di thariqah. Karena apa? Karena kami langsung mengikuti apa thariqah yang Rasulullah lakukan, di mana thariqah Rasulullah itu di dalam semua doh dan ghairu mahdoh itu beliau jadikan sebagai thariqah. Ibadah baik murni atau tidak murni, jadikanlah ini sebagai jalan jenengan untuk selalu bersama Allah. Malam hari ini nanti kami tuntaskan tentang bai'at, dan setelah bai'at itu apa yang harus kita lakukan biar nggak ada yang bingung dan tanya. Sebab malam hari ini nggak ada pertanyaan, besok aja, mengingat waktu. Ngerokokan ya gak boleh gitu. Nggih, kula nggih melok nyonyor. Lah terus piye maneh ngongkon wong idul kok aku ngalor. Gak tepak. Wis ayo dipecah-pecahno nggih. Al bai'atu utawi kang wastanan bai'at. Hiya utawi iku bai'at iku waslu hablir ruh, nyambungno taline roh ilallahi, terhadap Allah. Bai'at adalah menyambungkan talinya ruh terhadap Allah. Ba'da angqata'athu, ing dalam sakwise yen to mutus hu ing tali apa an nafsu kita diputus oleh nafsu tali kita terhadap Allah. Dengan apa? Bisahawati, kelawan kesenengane dunya. Bengungi dilangno ae, balik sing asal mau enak. Bai'at adalah menyambungkan talinya ruh
terhadap Allah yang sudah diputus oleh nafsu, nafsu memutusnya dengan kesenangan dunia. Ini dalile ada di surat Ibrahim ayat 3. Akhirnya hati kita selalu lalai terhadap Allah, Pak. Jangankan kita di luar ibadah murni, di ibadah murni pun kita lalai. Itu buktinya waktu sholat hati teringat selain Allah. Itu bukti kalau tali kita telah putus. Ibaratnya suami dan istri itu pisah ranjang, bahkan pegatan wis. Maka perlu rujuk kembali iku sing rujuk. Jenengan sebelumnya kita roh itu sudah akad nikah kepada Allah sudah, tapi ketika saat akil balik kita lewati, masa dewasa kita lewati, hati ini telah bercinta pada selain Allah, yaitu kesenangan dunia. Dah umur kita sudah tua, Pak. Rambut saya juga sudah putih, jenggote ya wis putih, wis kabeh putih, berarti tetanda kita sudah mendekati kematian. Wis ayo ndang sadar. Wala yastati'u lan ora ana sing kuwasa sing bisa apa ayasila yen to nyambungake hadzal habla ing iki tali illallahu iku kejaba mung Gusti Allah. Lah Gusti Allah nyambung nih lewat ya napa? Ini harus jenengan pahami juga. Terus carane ya napa? Nikah iki mengke. Bi ayya ja'ala gambare kelawan yen to ndadekake sapa Allah liruhi maring ruh ndadekake atau maringi wasilatan ing tali ilaihi maring Allah. Jadi Anda nanti akan dikasih Allah tali antara ruh dengan Allah. Ini talinya dibentangkan, dicantolke menyang roh sampean, lalu ditarik Allah. Lho ngoten mengke. Paham nggih? Kama kaya keterangan fi suratil Maidati ing dalam surat Maidah al ayata ing ayat 35. Niki wasilah sing digemehno sampean. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu cara timbang ngono timbal lah ada ngene nih apa? Wesi ini ngeten lho. He timba pasangan pelungkeramu kawate tak uncalno ngoten kan. Wabtahu raihlah hei wong iman ilaihi untuk bisa nyantol menyang Allah. Apa yang diraih? Cantolane Gusti Allah yang disebut wasilata ing wasilah. Tali mang dah. Nek Thariqah mengatakan jalan. Nah, penyambung Pak, penyambung antara ruh dengan Allah. Setelah ini nanti sudah nyambung, wajahidulan kholwato siro uzlao siro fisabilihi ing dalam dalane Allah, atau ada yang mengartikan wajahidulan merangio siro terhadap nafsu fisabilihi ing dalam dalane Allah, yang tujuannya la'allakum tuflihun
supaya kamu itu makrifat pada Allah. Bahasane tuflihun niku orang yang bejo, ngono lho. Orang yang bejo supaya utawi sira kabeh iku tuflihuna padha dadi wong sing bahagi. Ya iki maksude makrifat. Timba tak uncalno tali iki ya tanpa nono, ngoten lho. Akhire timba itu tadi ana pelungkerane dipasang tek. Wis tak tarik. Akhirnya nek wis ketarik, sudah ketarik Allah, ruh ini nanti ditarik, maka ruh itu bahagia. Lah ketika ruh ditarik ini nanti Bapak Ibu, nanti ruh itu melewati beberapa alam. Ya, beberapa makom. Pertama adalah makom muraqabah. Artinya hati jenengan sudah merasa Allah itu dekat. Hujai surat Al-Anbiya 87, tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Wajahidu terus perangono apa yang menjadikan hatimu kedorong pengakuan diri, perangono diperangi Pak. Habis itu ditariklah ruh ini sampai makom yang disebut makomul fana, makom di mana jenengan jadab, makom di mana hatimu sudah tidak ada gambar apapun. Enggak ada. La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Ning dodo sampean tidak ada kecuali aku Allah. Rasa sing muncul, iman yang muncul dalam segi apapun itu cuman Allah. Makanya seperti beat nanti ya, beat nanti bagaimana caranya saya bisa nikah, langsung datang Allah. Dilanjut, wa bihadhil wasilati, lan kelawan ikilah tali wasilah, yajibu wajib alal qalbi ngatasé ati apa ayyunafia, yento menafikan, meniadakan kullama siwallahi ing saben-saben perkara selain Allah, min dakhilihi saking jerone, mohon maaf, la ilaha. Artinya ya apa? Ketika jenengan nanti ketika asyhadu ati sampean unculno rasa apa? Klason iki buangen. Paham nggih? Itu isinya la ilaha rupa klason sing beat buaen. Makanya ayyunafia nafekno raine klason iku gaplek iku ilang ana. Wis. Kabeh ning donya iki gak ana perkara sing gak gapleki, Pak. Alok jenenge donya semua gapleki. Artinya Gusti Allah tidak akan menciptakan kebahagiaan yang bersifatkan dunia, nggak ada. Kebahagiaan itu tempatnya di akhirat. Jadi ketika jenengan asyhadu, saya bersaksi, saya menyaksikan ilangono la ilaha rupa klason ilangono. Lalu bagaimana? Wa yusbitalan yen to netepake sira Allah ing Gusti Allah wujud al-haq wahdahu fi qalbihi ing dalam ati jenengan. Artine illallah iki ketika jenengan sudah mengucapkan illallah, hati sampan itu wajib dimunculno Allah, yaiku keakuane Allah. Berarti sing beat jenengan sinten? Pun paham nggih?
tinggal nanti ketika saat giring sampean tak ijab qabulno asyhadu alla ilaha illallah, hati sampean kudu ngerasa sejatine kang beat iki adalah Allah kuwi. Pun saged sampean. Engko ya bahasane pengulu ngene, sah baleni maneh. Banget nih, karena tidak mutasil, artinya tidak sambung ketika saat wali mengatakan halan iki kudu sambung qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, iki enggak boleh putus. Artinya ketika jenengan nanti asyhadu ke illallah harus sambung, gak boleh putus. Carane kelason iki buangen wis gak kanggo, iku yek iku wis iku makhluk. Paham nggih? Yes. Ayuzilu ta'alluqa wal i'tiqada bil makhluk minal qalbi wa yusbitul wahidul ahada alladhi huwa kullu syai'in. Maksude hubungan roh ambek Allah ini ketika asyhadu ke ilallah nggak ada yang bisa menyambung tali yang putus kecuali Allah. Satu. Dua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama ketika saat jenengan iki mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad, niki Muhammad secara hakikat adalah proses nikah malam hari ini iku bisone terjadi ini semata-mata Rasulullah diperintah nih Gusti, digerakno Allah, jadi ruh oleh bisa sambung menyang Allah iku sebab disambungke Gusti. Ini tidak ada campur tangan siapapun tentang baiat ini Pak, kecuali Allah sendiri. Ini yang perlu digaris bawahi adalah hal seperti ini. Wis, kalau iman yang seperti itu sudah klik, nanti kita apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Laksana kalau seorang laki-laki dan perempuan sudah dinikahkan, apa langkah berikutnya? Hafidu, jagalah al-wasilata ing tali iki dengan cara bidzikrillah fi auqatikum. Jagalah zikir ini terus menerus di dalam setiap waktu. Pun siap nggih? Pun tuyoni sampean siapno, tuyo beat sampean dhewe kenek sampean mengki ketika tak ujubno, tak nikahno nang Allah, boleh sampean mata terpejam, boleh tidak. Pun kita wasilah dulu ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baitihi wa ashabil kiram syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin wat tabi'ina tabi'ina solihina ila yaumiddin, khususan ila hadrati jami'i man hadara fi hal majlis wa channel Ponpes Jaya Baru. Lahumul fatihah. Wa ila hadrati abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyaikhina wa auladina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, iftah
qulubuhum bifutuhil arifin wa man tabi'ani fid dini wad dunya wal akhirah lahumul fatihah. Monggo tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, saya beriman, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib aku sembah, aku saksikan kecuali Engkau ya Allah. Dan saya bersaksi sesungguhnya semua makhluk adalah utusan-Mu ya Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya padamu ya Allah. Dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Udah, air sampean masing-masing jenengan minum. Sampean minum air sampean semuanya, baik di majelis maupun di YouTube. Tolong diminum sekarang. Bapak Ibu, ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Apa langkah berikutnya setelah kita rujuk kembali kepada Allah dan kita tinggalkan hati dari kesenangan dunia? Walaupun jasad kita setiap saat dan waktu berinteraksi dengan kesenangan dunia karena alasan kebutuhan jasmani di tengah-tengah keluarga, wajib bagi jenengan kalih kula untuk tinggalkan hati dari kesenangan dunia ini, karena jenengan sudah rujuk
karena Anda sudah rujuk kepada Allah lagi setelah lama Allah kita tinggalkan. Apa langkah yang harus kita lakukan? Secara simpel aja Pak, lakukanlah khalwat atau uzlah atau zuhud atau bertapa atau semedi, baik siang maupun malam. Yang di dalam siang dan malam itu Allah menghadirkan thariqah, jalan terhadap kita untuk selalu berkasih mesra dengan Allah, yaitu jalannya disebut ibadah murni dan tidak murni. Selama berapa hari? Sampai hitung dhewe ya. Pokoke petang wulan punjul 10 dino, 4 bulan lebih 10 hari. Ini muncul dari Al-Qur'anul Qadim surah Al-Baqarah ayat Jisamsu, ayat nomor 234. Di situ dikatakan dalam bahasa kinayah, bojo wedok istri kalau sudah firqah dari suami pisah, ingin jenengan kali kula nikahi lagi, wajib menunggu 4 sasi punjul 10 hari. Apakah pisahnya itu sebab pisah hidup ataupun pisah mati? Maksudnya apa di dalam 4 bulan 10 hari itu? Masa untuk menghabiskan iddah, masa menunggu, supaya apa? Bahasa syariat, nanti kalau ada yang menikahi lagi, biar tahu iki anake sopo. Menurut kitab Faraid itu seperti itu Pak. Wis. Makrifate ya apa? Ruh. Sudah lama kita pisah dengan Allah, sebab kita kecantol pacar baru yang berupa hubbud dunya, kesenangan kehidupan dunia. Akhirnya lalai kita pada Allah. Udah, malam hari ini sudah kita adakan rujuk kembali lagi pada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Jenengan wajib menunggu hukuman sampean petang wulan 10 dino. Ini masa tunggu apa? Masa tunggu jenengan iki boleh ngene, paham nggih? Ibaratnya syariat. Sebetulnya Pak, jenengan kalau wau sudah sampai kok, sudah sampai. Cuman ini kita mengikuti proses bagaimana kita akan mencapai makrifat yang mutlak, yang makom jam'i. Kita wajib melakukan proses namanya tazkiyatan nafsi, bebersih jiwa.
bebersih kotoran-kotoran hati kita yang asalnya nyantol terhadap hati kita dengan cara berkholwat. Loh ini loh, boleh saya sambil kerja kholwat? Iya. Sambil saya berak atau buang air kecil boleh, wajib. Definisi kholwat itu kan gini Pak, yakfur bitaghut, tinggalkan seluruh apa yang kita cintai dalam hati selain Allah tadi, lalu wa yu'min billah, kita pindah iman yang ada di dalam hati. Caranya sederhana pun, lakukanlah selama 4 bulan 10 hari ini untuk berzikir sir dan sirul asror. Wis niki ya apa-apa tak paksa, sir tetep tak paksa, tapi wajib gandeng kali sirul asror. Caranya ya nopo? Caranya bagaimana? Gini Pak, kita waktu itu dikasih Allah 2 Pak. Ada waktu di mana jasmani repot urusan dunia, ya toh, berinteraksi kita dengan dunia, itu disebut ibadah tidak murni. Ada waktu di mana kita sudah lepas gak ngurusi berkenaan dengan dunia, ini disebut ibadah murni. Mohon maaf, baik di dalam ibadah murni atau tidak murni, melalui hujjah dalil surat Al-Insan 25, Rasulullah melakukan ini dengan cara wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. 25 artine ati sampai niki kudu terus ngucap asma Allah, 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 Allah. Hati aja biar mudah. Kalau ini penting dan dampaknya baik, belilah yang namanya tasbih digital untuk mengingatkan hati terus. Ketika tangan menyentuh menekan ini, hati langsung Allah, 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 Allah. Terus sambil di dalam hati sampean itu ada rasa Pak, ada su'aul basiroh, rasa yang ada di dalam hati. Rasa itu iman, iman itu yang dimaksud adalah ihsan. Kalau Kanjeng Nabi dawuh tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka lahu taroh, ketika kau mengucap lesane hatimu Allah, Allah, Allah begitu, maka rasa yang ada di dalam hatimu meyakini bahwasanya Anda bisa membaca Allah, napasmu bisa masuk dan keluar, hatimu wajib merasakan kehadiran Allah wujudnya. Ya hidup itu dalam dan di luar diri kita, itulah wujudnya Allah. Makanya kalau boleh saya terjemahkan satu makalah yang selama ini disimpan adalah malatastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Apa yang tidak bisa mata dohirmu melihat sesuatu di sekitar HP, itulah wujudnya Allah. Mata dohir bisa melihat toh Pak HP? Bisa. Tapi sekitar HP, baik depan kiri kanan, depan belakang kanan kiri atas bawah dalam luar, mata dohir nggak bisa melihat. Tapi mata hati yang tidak buta itu bisa melihat.
Mana tandanya mata hati jenengan kalau tidak buta? Ada rasa muncul iku wujute Gusti pun. Ini nggak bisa direkayasa Bapak Ibu. Allah katakan dalam surat Nur, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Olehnya Allah bisa kau rasakan, bisa kau lihat dengan mata hatimu yang disebut rasa tadi, karena Allah telah menyalakan nur makrifat di dalam hati panjenengan. Lah nur makrifat Allah nyalakan disebabkan karena jenengan iki sudah ditaruh nur tauhid yang Anda kembangkan berbentuk kholwat itu, baru bisa melihat wujudnya Allah hati sampean. Sehingga jenengan nanti ketika menghadapi situasi apapun, pekerjaan yang dilakukan siapapun, hatimu hanya bisa memandang, menyaksikan wujudnya Allah fakot. Hati lu bah, nek mata dohir tetap melihat makhluk. Niki prosesi sian. Lakukanlah hal ini sampai minimal petang sasi punjul 10 dino, 4 bulan lebih 10 hari. Terserah jenengan laksanakan di pondok sini monggo, di rumah monggo, dimanapun monggo, karena di tempat manapun juga ada wujudnya Allah. Jangan pernah jenengan percaya Pak dengan makalah khalwat iku wajib ning pondok. Wis ojo percaya, iku omongane wong gedabrus supaya supaya ditunggoki ae ngono. Kalau ditunggoki kan ketok wah, lah ngono to. Iku omongan gedabrus. Wis sing merasa tersinggung ojo muring-muring, longgarno pengikutmu iku, longgarno ojo hanya harus ning pondokku, di tempatku iki khalwat. Ojo ngono, koyok Gusti Allah iku ana pondok tok ae. Aku takok njenengan, Gusti Allah iku wujude ana pasar mboten? Lho ana pasar. Lah jenengan nyambut gawe, moh aku tak kholwat ning omahe Gusti Allah mergawe tenguk-tenguk kene kono setan. Ojo Pak. Sana juga Allah, sini juga Allah. Udah berangkatlah kerja Anda, temui Allah. Kuncinya tadi supaya Anda tidak mudah hatimu iku lepas dari tali Allah, dzikir sir dan sirul asrar utawa dzikir rasa iku sampean pegang. Paham nggih? Wis. Tak teruske. Ketika saat si Salik itu terus menerus berzikir, mohon maaf, nanti jenengan akan menemui satu ngalam mukasafah. Yes. Apa alam mukasafah? Alam di mana tempatnya seluruh makhluk gaib, termasuk kesaktian, termasuk karomah, termasuk nyun sewu. Jenengan digampang nonggolek sandang pangan, ekonomi sampai nanti dimudahkan Allah. Apabila jenengan langsung dibukakan alam kasaf, tolong pesanku, mumpung aku durung bongko, jangan kau terbuai dengannya, karena perjalananmu belum selesai.
Di dalamnya nanti ada Pak, iblis yang ngaku aku iki Gusti Allah. Ada yang seperti itu. Intinya sahnya kalimat aku Allah ini nanti ketika saat panjenengan ruh dengan dunia iku wis mah urusane Allah. Urusane Allah. Pertama yang ku pesankan, satu, ingat jikalau kasaf iku dibuka Allah, Anda ketahuilah jangan kesensem, sebab perjalanan panjenengan iki belum sampai. Kedua, ketika dibukakan pintu kasaf oleh Allah, jangan pernah Anda itu takut. Apapun bentuknya, ojo wedi. Carane enggak takut, fungsekno sirul asror, su'aul basiroh biar sampai ke ainul basiroh. Tanda-tanda kalau su'aul basiroh di dalam dzikir sirul asror ini, kalau ini fungsi, hatimu iku rasa sing muncul muraqabah pertama, yakin dibalik makhluk-makhluk kasaf ini sing gerakno iku mung Gusti. Ati sampai dengan sendirinya akan bisa melihat wujudnya Allah di balik makhluk iku. Kalau kita hati menyaksikan wujudnya Allah di situ, maka inilah Pak golongan-golongan hati manusia yang tidak mudah bisa dipengaruhi nafsu lewat kesenangan dunia. Hati-hati, apa yang kuucapkan itu sebatas teori, sebatas ilmu. Sampai paham ilmu nih, tapi ora gelem tindak, tidak mau melaksanakan proses dzikir tersebut. Halah, ngerti perut Pak? Sama dengan gini, jenengan tak hadiahi mobil Alphard, Pak, monggo niki damel ngaji damel napa, monggo. Di rumah itu sampean tutupi itu lu suge delok-delokan, tidak pernah dinaiki, jarno wapi ire dilus manfaat mboten? Obongen ae ngene. Nur tauhid yang sudah Allah tancapkan di dalam hati sampean selama 11 hari ini, bagi yang pemula laksanakan tindakan berikutnya, yaitu kholwat dimulai hari ini sampai kehitung 4 bulan lebih 10 hari. Laksanakan biar ilmu iku manfaat. Sebab gini Pak, amen titeni kula ngomong, kalau jenengan estu betul-betul melaksanakan tindakan atas apa yang diserukan Allah berbentuk kholwat ini, seluruh ilmu babakan kemakrifatan terhadap jenengan dibuka lebar dening Allah, dibuka lebar. Yang kedua, hati jenengan nanti gak gampang kesensem ambek dunyo, gak gampang. Yang asalnya kita tadi melekat sifat al-bakhilu, ai melekiu, ai cetilu, saiki menjadi as-sakhau, al-lomanu. Yang tadinya kita aku-aku, akhirnya dengan mudah Allah menyalakan hati jenengan sandarkan sedoyo milik Allah. Udah sampeyan titeni nek gak percaya. Lagi urip sampai ning dunya iki lho Pak,
Ketika menghadapi persoalan apapun, kecil maupun besar, ujian kecil maupun besar, hati sampean terasa nyaman, jenengan alami dengan indah, indah banget. Indahnya wajahmu tak seindah mbuh iki apa ya. Seperti itulah Pak nantinya itu. Lanjut. Kalau Allah sudah menarik dan melewatkan alam mukasyafah, Allah akan memproses hatimu, roh itu alam fana. Sampai gak usah khawatir, tak duduno ngene iki sampean ben gak kaget. Siapa hati kalau sudah ditarik Allah ning alam fana, pertanyaannya saakale apa gak dening Gusti Allah oleh narik. Kalau sak sukmone, saakale atau roihan, jenengan tidak bisa dijak komunikasi. Hukum-hukum dohir syariatiku total gak roh sampean. Akal. Umpama dikongkon salat subuh 2 rakaat iso uga dadi 10. Wis, sampean ojo kaget. Jangan kaget, barangkali di antara jenengan nanti Allah menarik roh iki ning alam kuwi mau, barangkali saakali jenengan wis gak bisa dijak komunikasi, meneng atau kelayapan, dijak omong mboten saged. Karena sifat manusiawiyah sampeyan ikut total sudah di musnahno Allah. Tinggal muncul sifat basiroh, basariahnya itu sudah total gak ada. Nyun sewu Bu, laksana orang itu misalnya gak laki gak perempuan, metu tengah omah gak kutangan, lu gak roh, sampean gak ngerti keadaan sampean yang bagaimana, gak ngerti posisi yang seperti itu, gak ngerti Pak. Mazhab apapun tidak bisa menghukumi Pak. Inilah namanya majdub, baik fil qalbi ataupun fil akli, baik hati maupun akalnya ditarik. Majdub itu ditarik Allah ning alam fana. Pun ada yang hanya ditarik itu ruhnya saja, akal sukmanya ndak. Tandanya adalah hati Anda ini nanti wis tidak ingat apa-apa. Hati sudah nggak ingat apa-apa karena keakuan dirinya sebagai makhluk total Allah hilangkan. Akalnya Allah cuci. Bentuknya apa? Akal iki sik sambung. Wayahe luwe mangan, wayahe ngelak ngombe. Gak wayahe rokokan, gak ono saiki. Malam ini gak wayahe rokokan. Diluk Pak, kula nggih nyonyor sampean yo nyonyor ngoten mawon. Mboten, pun. Apakah fana itu terjadi ketika saat jenengan tidur? Bisa. Apakah fana itu terjadi saat jenengan terjaga, sadar? Apalagi? Terus durasinya berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Itu urusane Allah. Sampai gak melok-melok. Walaupun di dalam alam mukasyafah itu urusannya Allah. Setelah Allah anggap cukup jenengan ikut dimasukkan alam fana, ditariklah Anda alam terakhir adalah alam kelanggengan, yaitu alam musyahadah. Inilah yang disebut pertemuan.
Inilah yang disebut pertemuan yang abadi. Dan ini Bapak Ibu yang dinanti-nanti kemanten anyar itu sudah masuk kamar dan melakukan hajat dan mencapai klimak. Cetok? Ibaratnya seperti itu. Ibarat seperti lah, Anda untuk bisa mendapatkan klimak antenono pensucian dulu selama 4 bulan 10 hari. Sabar Pak Bu nggih. Rapopo. Niki sing kula maksud makrifat sempurna Pak. Nek sakniki sampean makrifate musyahadatul fana lan kamil, belum bakok, belum. Tandane apa? Kadang iling, kadang lali, kadang iling, kadang lali. Wis rapopo. Perlu diketahui jikalau si Saleh pingin estu waktu khalwat itu lekas ketemu Allah. Pertama, bidayah jenengan harus benar. Setat ini, setat sampeannya harus benar. Kapan setate? Yo hari ini, nanti setate. Setat benar itu yang bagaimana? Gini, Bon, saya tidak membahas khalwat di tengah kerjaan, ndak ya. Khalwat khusus jenengan iki dasare ada di surah Al-Insan 26. 26 iku dasar khalwat khusus. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Udah, dikala waktu sepi apa bagaimana caranya khalwat kami? Yes. Miturut sistem wasilun ngeten jenengan sing masa-masa suci, berarti ibu masa-masa suci. Udah, sampean cuci ono bajumu, cuci ono badanmu, cuci ono sedaya apa sing jange yang nanti Anda jadikan sebagai min asrofil majalis, tempat yang Allah muliakan. Maksudnya adalah ya tempat yang sampean buat khalwat. Misalnya kamar, misalnya gua, terserah. Udah. Pertama jenengan yang harus jenengan lakukan iki wasilun. Jenengan pun sholatu hajat 2 rakaat. Situ hajate apa? Ben lekas ditarik Allah dalam kesempurnaan makrifat panjenengan. Habis itu sampean wasilah kirimo Fatihah kepada siapa yang Anda kehendaki, silahkan. Kalau bagi kami tak ringkes, ya para rasul, para nabi, para kekasih Allah, wong tuwa, mara tuwa, sampai penduwur Al-Fatihah. Lalu anak, bojo anak, sak penisor. Berarti putu-putu nih lho besok-besok. Al-Fatihah bosone apa son? Basa gedrik kae. Basa gedrik. Khususon Gusti menyang para rasul nabi sedaya kekasih panjenengan baik sing wis berangkat maupun dereng ning donya niki Al-Fatihah. Gak usah ruwet-ruwet. Harus bahasa Arab daripada bingung-bingung jenengan. Khususan maratuwa wong tua sak pendukur Al-Fatihah. Sak pendukur maksudnya apa? Ya bapak nih lho Pak ya. Gusti Allah mesti ngerti.
Gak usah disebut Pak Paijo bin Pak Paimin, Pak Paimin bin Pak Isnen, Isnen bin Pak Sloso, Sloso bin Pak Rebo. Wis kesawen. Amin. Terus yang terakhir terhadap keturunan jenengan, keluarga dan anak putuku sak penisor Al-Fatihah. Ngoten mawon. Lalu apa yang harus jenengan lakukan? Boleh jenengan giring sahadate, boleh giring istighfare, yang jelas sampai langsung mungsekno dzikir sir dan sirul asrar di tengah-tengah nafas. Melebu metu Allah Allah sambil ngerasakno dalam hati sampean urip iku wujude Allah. Wis ta. Ingat, jangan akal, harus dengan hati. Nek pakai akal, nek pedot sarap nu gak melok-melok aku. Iki mungsuhe ning nggone, nek pancen pedot mungsuhe nak nggone porong atau malang lawang gitu. Ono kono sampean disetrum. Das. Betul. Iki sampe nek kepingin gak sadar nang Linmas, ono Alinmas. Linmas metu enggak sumber tebu? Mboten. Nang Linmas kula pingin mati separo. Ngomong Linmas. Linmas pinter sakniki. Duwe alat ditemok sampean langsung sampean ngeblak. Nek gelem. Tapi Linmas gak kira gelem. Gak kira gelem. Ngeten Pak ya. Apa iku mang rek? Apa? Hati ya. Harus pakai hati. Masalah rasa iman itu tidak di akal tapi di hati. Karena apa? Inilah Pak, kita untuk masuk di dalam ranah dzati Allah itu jikalau pakai akal enggak mampu, harus pakai hati. Tafakkaru fi khalqillah, Kanjeng Nabi pikiran ciptaane Allah, berarti mikir iki ciptaane sing dipikir. Wala tafakkaru fi dzatihi, tentang masalah zatnya jangan kau pikir. Maksudnya nek kok pekso nang kepala ngeluh pedot, amen. Harus dengan rasa. Baru ketemu nih wonten mriku Pak maknyes roh sampean nek ditarik Allah sampean ketok maklap, ojo wedi. Ojo wedi. Kadang-kadang sering terjadi, aku iso balik tayungku, anakku sik cilik-cilik. Akhirnya Pak batal. Jangan takut. Ingat, kalau ditarik Allah, andai kata tidak dikembalikan lagi ke jasad, yo dikubur. Ojo dijarno ae. Dibikin ambon-ambon. Liwis wayahe. Tapi kalau belum waktunya mesti dikembalikan Allah. Anda tidak akan takut jikalau Anda merasa yang memperjalankan ruh, yang menarik ruh hanyalah Allah. Jenengan harus punya prinsip malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah tidak akan pernah bisa memberikan manfaat dalam hal khalwat atau mendatangkan mudarat dalam hal khalwat. Sampai harus yakin di situ, karena iman sampai sudah dincep nih lewat nur tauhid bahwasanya rasa ihsan hanya beriman kepada Allah yang wujud, yang ada, yang apapun sudah di situ. Inilah Pak yang dimaksud wajahidu, wis semangat toh temeno kuwi dalam hal kau menyongsong ditarik Allah untuk menuju pasebaning Gusti Allah. Wis Bapak Ibu, iku sing khusus. Apabila kau jalankan monggo.
atau tidak melalui sistem wasilun, sistem majedubun. Apa? Nggak usah giringan ila hadrati tetek bengek sing wau. Wow, nggak usah wis. Langsung ati sampai dalam keadaan apapun ngecoi dzikir loro tadi. Sir dan sirul asrar. Qiyama wa qu'udan wa ala junubihim alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa ala junubihi qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Atimu gaen dzikir nang Gusti Allah boleh dalam keadaan berdiri, duduk atau bahkan berbaring, silahkan. Carane ya dzikir loro mau gecokno. Sir dan sirul asrar. Nanti jenengan urusan ditarik Allah lagi, ditarik Allah ke ainul basirah dari su'aul basirah atau dari alam muraqabah menuju alam fana, itu urusannya Allah. Ojo melok-melok jenengan. Cukup dandanono bidayah sampean. Apa? Udah lepasen keakuamu yang bisa dzikir, lepasan rasa keakuan kita sebagai salik yang bisa membaca ini membaca itu, lepasan. Ini bidayah sing bener. Sapa sing bidayah bener, mongko nihayahnya mesti bener. Artinya apa? Mesti Pak, miturut rumus jenengan mesti wusul. Urusan wusul ketemu Allah ini nanti berapa durasinya Anda tidak boleh ikut campur. Ingat, pokoknya jangan wedi mati. Sebab dik wingi wis ana sing lho wis wayahe. Wis wayahe. Wis wayahnya. Nek belum wayahnya, waktunya tetep balik maneh Pak. Gak usah khawatir jenengan sing duwe anak sik cilik-cilik lho, apa maneh kula sik perentil-perentil gitu. Dilungkas ditututi maneh wis. Iki lho sik 9 berarti kurang wis sik kurang wakeh. Kerucil-kucril ngene. Sembuh kok wis apa karepe Gusti Allah kok apa. Urusane Gusti Allah kok. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sudah akhirnya jenengan ditarik nanggone alam musyahadah. Tandane kemakrifatan Anda adalah sak deg sak nyek aku Allah, sak deg sak nyek aku Allah. Prosesi la yarauna li anfusihim sayyan, dalam hati jenengan sudah tidak ada rasa makhluk yang melakukan, yang wujud. Rasa apa? Bal yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Rasa akune Allah. Itulah yang disebut tatmainnul qulub, bahagiane ati yang hakiki, yaitu ketika saat hati berjumpa dengan Allah. Iku laksana ngeten Pak. Bojo lanang bojo wedok wis nikah, mlebu kamar. Sedaya dilepas mboten? Ngaku wae. Etok-etoke yai. Gak kula jinan taeka. Semuanya lepas Pak. Semuanya sudah enggak ada kata malu, kata apa, karena sudah milikmu ya milikku, aku ya awakmu, udah enggak ada kata malu. Artinya orang yang sudah betul-betul ditarik Allah di dalam makrifat, hati ini sudah dilepaskan Allah baju-baju nih mau apa? Pengakuan-pengakuan, sifat-sifat elek wis dilepas dening Allah. Tinggal jenengan iki merasakan klimaknya bertemu Allah. Ingat, bahagia nikmatnya bertemu Allah itu sama halnya, kalau umpama
sinare matahari sing ngalahno sinare listrik. Pertemuan Allah nyun sewu katanya ilik-ilik kuping nikmat, ngoten nggih. Nikmat. Terus lagi jenengan kumpul ambek garwa klimak nikmat iku lho gak ono saamput-ampute. Bahasa Indonesia saamput-ampute tidak ada bisa dibandingkan lho, ngoten lho. Wis terakhir carane jenengan kholwat di tengah kerjaan gak usah Pak sampean ila hadrati macam-macam gak usah, cukup pegang teguh lah dua zikir tadi. Wis urusane nanti ditarik Allah ning ainul basirah lalu di hakul basirah atau alam fana diletakkan alam makrifat, sudah itu urusan Allah. Apakah itu sekalian seakalnya atau tidak itu urusan Allah. Bab masalah makanan sekarang, apa yang harus jenengan cegah dan apa yang harus sampai tindakan? Nyun sewu, sedaya makanan itu akan jadi halal, halal akan jadi haram, haram akan jadi halal, tergantung bagaimana Anda meminitnya. Nyun sewu, nek sampean golek panganan sing murni wis gak kecampuran apa-apa, waktu udan metu ndanga omang apa lho nggih, gak kecampuran apa-apa. Wis jenengan dagang syariate murni enggak, ngapunten, ngurangi timbangan yoga di situ, riba yang enggak ada, miturut syariat lah halal loh, engko dhisik. Kalau hati sampean tadi kok yo lalai nang Allah, nggak sadar semua ini Allah, maka lalai sampean tadi akhirnya disebut haram miturut rohaniyah. Makanya hati-hati. Jadi nopo sing sampean tedo tak jaluk, atimu kudu sambung nang urip sing nguasai makan. Saya ulang, waktu jenengan makan atau minum tak jaluk, tak tangisi sampean, tolong sambung no rasa iki, roh iki dengan urip. Tondone nek sambung hati sampean muncul rasa iku aku Allah. Paham nggih? Pun ngoten mawon tentang masalah apa yang harus kita lakukan beat iki selama 4 bulan tekan 10 hari. Apakah perlu sampean berpuasa? Terserah. Weton terserah. Ambek bojo misalnya nggih kepingin lho tonton sih ati sampean mang, pokoknya aku njaluk silahkan kumpul sewengi ping swidak jaran monggo, sing penting ati sampean tolong konek nosik nang Gusti Allah. Wis masalah iki nikah ambek Allah, kok nikah ambek bojo beda. Iki nikah ambek Allah tolong jogonen. Artine ojo sembarang nyola njaluk, ojo. Kalau tidak hati panjenengan iki noto rasa. Ngoten nggih? Wis, saya ulangi lagi. Untuk panjenengan yang ingin bertahan di sini silakan bertahan, ya toh. Untuk kita selesaikan tetap ngajinya seperti biasanya lah sampai khatam, ya toh. Untuk jenengan yang melakukan kholwat di rumah monggo, sambil nek jenengan iki nderekaken ngaji monggo live monggo, tapi saya ingatkan ngaji bagi jenengan wis gak penting, sing penting iku kholwat. Paham Bu nggih? Gak penting, tapi sing penting kholwat. Anak sing gawe kesimpulan nggih tak sempat masih 5 menit nggih ngaji sol, monggo sakarmu.
Sing penting jenengan sekarang tugas jenengan adalah lebih dipentingkan wa amilus sholihah. Lihat dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir 110 ini. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin lekas bertemu kepada Tuhannya, hanya dua hal yang harus dilakukan. Hanya dua hal menurut ayat ini. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Mboten wonten teng mriku utlubul ilma ora ono. Fal ya'mal amalan sholihan. Terus kholwato, laku kholwat iki laku. Fal ya'mal laku wasira amalan ing siji amal sholihan kang bagus. Ya iki lakune roh niki Pak. Wis, kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika jenengan melewati thariqah ibadah murni dan tidak murni, jangan sampai di dalam hatimu ada selain Allah. Ibaratnya sampai sholat ojo ono, jangan ada dalam hati iki arep-arep pahalane, arep-arep mohon maaf surgane, ojo lepas. Jenengan kerja yang ngono. Iki ibadah sing gak murni, ojo arep-arep bayarane. Sampan iki sebagai Muhammad, sebagai utusan, njalakno apa sing diutus Allah berbentuk kerja, terus rohaniah sampan iki tujuannya adalah menemui Allah. Otomatis kuncinya ada di dzikir sirul asrar. Pun mekaten ingkang bisa kami sampaikan. Untuk panjenengan sedaya, barangkali ada satu pertanyaan. Terus terang mawon malam hari ini nggak ada pertanyaan, cukup sampai lakukan apa yang sudah Allah serukan tentang masalah khalwat atau zuhud tersebut. Terus ana pertanyaan, kula khet Gus ini son kula khet ya apa jalan terus zikir, jalan cuman syariate gak jalan, nek dikiri tetep jalan dalam kondisi apapun jenengan khed atau enggak khed, bapake junub atau tidak, tetap itu tidak menjadikan satu halangan Anda untuk tidak berzikir. Lahumul Fatihah.